Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on still chapter 1, part B, that is about what kinds of animals are there. Jadi kita akan pelajari sains ya di part D tentang kinds of animals atau jenis-jenis dari hewan. Kalau kemarin kinds of living things, sekarang kita mempelajari tentang kinds of animals, jenis-jenis dari hewan. Animals, jenis kinds of animals itu ada there are four kinds of animals. The first is fish, second is insects, the third is birds, and the fourth is mammals. Ada ikan, ada insects ya, serangga, ada birds, ada mammals atau mamalia. Mereka berempat ini berbeda yang pastinya. Itulah kenapa kita harus mempelajari. Perbedaan mereka itu ada di look, move, and reproduce. Perbedaan mereka ada di look-nya ya. Terus ada di pergerakannya atau mereka bergeraknya bagaimana dan cara mereka bereproduksi atau have young itu bagaimana. Okay, let's talk about fish. We have a fish here. Fish, kalau kita lihat ini, kita mempelajari tentang parts of a fish. Kita mempelajari tentang bagian dari ikan. Yang pertama, we have gills. As you can see on your book or on the screen, we have gills here. Coba lihat di sana, gills-nya menunjuk ke arah itu. Nah, kira-kira gills ini apa? Dia berada di dalam dan mengatur untuk pernafasan dari ikan. Kira-kira apa gills? Yes, very good. Gills is insang. Insang. Jadi, ikan itu bernafas. Ya kalau kita kan pakai hidung ya untuk menghirup udara. Kayak gitu. Kalau ikan, dia menggunakan insang. Very good. Now we have gill cover. Kalau gills itu insang yang di dalam, yang berwarna merah. Kalau gill cover itu yang di luarnya. Ya, fungsinya untuk apa? Gill cover itu pelindung insang. Oke, itu namanya gill cover. Next, we have scales. Scales itu yang ditunjuknya tuh. Bukan cuma 2 ya, tapi di sana ada banyak sekali scales yang menutupi daging ikan. Apa kira-kira apa itu? Yes, very good. Scales itu adalah sisik. Okay, sisik ikan ya. Next, we have tail. How about tail? What is tail? Very good. Tail is ekor. Next, we have fins. Fins itu yang ditunjuknya tuh. So, what is fins? Very good. Fins are sirip. Mereka, nih ya, yang disebut tadi, they have different function. Mereka itu memiliki perbedaan fungsinya masing-masing. Let's talk about gills. Ya, di bawahnya ini, di bawahnya ada penjelasannya ya. They have gills to help them to take in air from water. Mereka itu punya gills. Untuk apa sih sebenarnya gills itu? To take in air. Untuk bernafas. Jadi gills itu to help them to take in air from water. Gills itu take in air. Fungsinya untuk bernafas. Ya, untuk ikan itu bernafas. Second, we have scales. Ada scales di sini. Scales ini seperti yang Mr. Radit jelaskan tadi bahwa sisik. Untuk apa sih sisik ini?
Sisik itu untuk covering the bodies. Ya, lihat di sini. Their bodies are covered with scales for protection. Jadi badan mereka, tubuh mereka itu ditutupi oleh sisik untuk perlindungan. Jadi biar tubuh mereka itu tidak luka, tidak gampang rusak. Jadi terciptalah scales atau sisik. Itu scales ya. Scales itu fungsinya adalah untuk melindungi tubuh, to protect the body. Untuk melindungi tubuhnya. Yang 3, we have fins and tail. Ada fins dan tail di sini. Ada sirip dan ekor. Mereka itu berdua ini, fins dengan tail, itu bekerja sama, work together. Untuk apa sih sebenarnya? To help them swim. Untuk menolong si ikan ini berenang. Ingat, bukan berjalan. Ya, ikan di dalam air tidak berjalan, melainkan swim, berenang. Fins dengan tail work together to help them swim. Untuk menolong mereka berenang. Terus, fish, how about fish? Fish itu giving birth atau laying eggs. Oke. Most of fish, ya, kebanyakan ikan itu reproduce-nya menggunakan laying eggs atau bertelur. Tapi ada juga beberapa ikan yang melahirkan. Ya. Next, we have an example here. Some examples of fish. Ada clownfish, tuh yang bentuknya seperti itu tuh. Clownfish. Kalau kamu pernah nonton filmnya, itu adalah film Nemo. Nah ini nih, bahasa Inggrisnya adalah clownfish. We have salmon. And next ada shark. Ikan yang besar dan berbahaya di dalam air adalah shark. Ikan hiu. Next, open the next page. On page 27, we have insects here. Ada serangga di sini. Yang dia ambil di sini adalah wasp. Wasp. Coba repeat after me. Wasp. Tulisannya kayak gini ya, W-A-S-P. Wasp. Sekali lagi, wasp. Wasp. Oke, very good. Wasp itu adalah tawon. Nih, yang diambil adalah tawon ya. Perbedaannya, kalau fish dengan insects, kalau insects itu memiliki antennae. Antennae itu tuh yang bagian kepalanya yang dua, atau bahasa Indonesianya antena. Oke, itu perbedaannya. Kalau fish nggak ada antena, kalau insects ada antena. Fungsinya apa? Nanti kita akan pelajari ya. Next, ada head. Kalau ikan juga ada head sebenarnya ya. Di sini ada head, kepalanya, terus ada thorax. Ada thorax di sini, yaitu artinya adalah dada, bagian dada dari serangga, itu disebut dengan thorax ya. Terus ada abdomen, abdomen ya, cara bacanya abdomen. Itu artinya adalah bagian perut. Terus yang pasti ada leg, kaki. Terus ini yang spesial dari insects. Ini yang spesial dari insects ya. Insects itu most of the insects have wings. Jadi serangga itu memiliki sayap. Ini spesial dari serangga adalah memiliki sayap, wings. Next, let's talk about the function. The first, their bodies are protected by hard outer coverings. Jadi tubuh mereka ini ya dilindungi oleh pelindung tubuh yang keras. They each have a pair of antennae or feelers to help them sense their surroundings. Nah, ini fungsi dari antennae. Itu fungsinya adalah help them sense their surroundings. Menolong mereka untuk merasakan sekitar mereka. Ya, merasakan apa sih yang ada di sekitar mereka itu. Nah, itulah fungsi dari antennae.
Yang ketiga, their bodies are divided into 3 parts, the head, thorax, and abdomen. Jadi tubuh mereka itu cuma terbagi dari tiga macam ya. 3 jenis tubuh. Yang pertama ada head, kepala, thorax, bagian dada, dan abdomen, bagian perut. They each have 6 legs. Masing-masing mereka itu memiliki 6 kaki. Wasp ini memiliki 6 kaki nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ada 6 kaki ya. Some insects have wings to help them fly. Jadi apa fungsi dari wings tadi? Ya jelas ya. To help them fly. Untuk menolong mereka terbang. Kalau nggak ada wings, mereka tidak bisa terbang nanti. Itulah spesial dari insects. Spesialnya adalah punya have wings. Ya. The last one, most insects reproduce by laying eggs. Kebanyakan serangga itu have young-nya dengan cara bertelur. There are 3 examples of insects. Yang pertama beetle. Itu biasanya ada di hutan-hutan tuh beetle ya. Atau biasanya ada juga orang yang memelihara. Yang kedua ada cockroach. Yang kedua adalah cockroach. Cockroach itu artinya adalah kecoa. Nah, cockroach ini suka sekali dengan yang berbau busuk. Nah, itulah kenapa kalau ada di toiletmu ada cockroach, itu artinya toiletmu itu bau. Dan sering-sering dibersihkan toiletnya biar terhindar dari cockroach. Butterfly. Butterfly adalah kupu-kupu. Nah, yang cantik-cantik itu ya adalah butterfly. Lihat tuh. Masing-masing dari mereka memiliki wings. Cockroach bisa juga terbang. Beetle juga bisa terbang. Butterfly juga bisa terbang. Next. This is the task for your lesson today. Ini adalah tugas untuk pelajaranmu hari ini. Tugasnya adalah draw a dragonfly and label its body parts. Jadi kamu gambar sebuah dragonfly. Setelah kamu gambar dragonfly, kamu tulis nama-nama dari setiap bagian tubuhnya. Contoh kalau dragonfly kan ada wings, jadi kamu tulis di sana nanti wings dan kasih tanda panah ya. Wings itu yang mana? You may write down only the answer or you may write down the question and the answer. Kamu boleh kok nulis cuma jawabannya saja, atau kamu juga boleh menulis soal dan jawabannya. Terserah. Mau nulis jawabannya boleh, mau nulis pertanyaannya dan juga jawabannya boleh. And don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to study more about this lesson. Jadi Mr. Adit mau mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang sudah membantu anaknya untuk belajar. Dan silakan foto hasil jawabanmu dan kirimkan jawabannya atau fotonya ke WA Mr. Adit agar Mr. Adit bisa menilai. That is all for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan ada Zoom meeting ya, online class ya. Thank you very much and bye-bye.